Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah Raras dalam video pembelajaran matematika kali ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan ya. Amin. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas kembali tentang segi 4 dan segitiga. Ya, baik. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat yaitu persegi dan persegi panjang ya. Baik, sebelumnya sebelum mulai video pembelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya Ustazah ulangi kembali, ulas kembali ya untuk sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Nah, segi 4 itu ada apa saja? Ada persegi ya, ada persegi panjang, ada jajar genjang, ada trapesium, belah ketupat, layang-layang ya, berarti ada 6 ya. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari pada segi 4. Nah, selanjutnya, biasa dalam kehidupan sehari-hari ya, biasa kita temui di situ ada gambar pintu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ini persegi panjang ya, pintu, kemudian ada buku, kemudian ada lantai atau keramik. Di situ bentuknya adalah persegi ya. Selanjutnya ini ya. Nah, di sini yang pertama kita lanjut ke persegi ya. Persegi nanti yang akan kita pelajari ada sifat-sifat persegi, kemudian luas ya, kemudian luas dan keliling. Nah, kita lanjut ke yang pertama, persegi itu. Persegi apa sih biasa atau sudah kalian pelajari di SD ya? Di sini Ustazah mengulang kembali ya. Persegi adalah bangun datar yang memiliki sisi yang sama panjang ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada gambar persegi, kemudian ada garis miring, 2 garis miring itu apa? Nah, itu ada yang pertama berarti ini sisi ya. Sisi, kemudian ini yang garis miring itu dinamakan diagonal. Nah, ini adalah sudut ya, berarti ini sisi, diagonal, kemudian sudut ya. Itu Ustazah perjelas kembali ya. Nah, sifat-sifat persegi, bisa kita lihat di sini. Nah, sifat persegi itu ada apa saja? 1, setiap pasang sisi berhadapan itu sejajar. Nah, ini yang hadap-hadapan itu sejajar ya. Iya, saling sejajar. Kemudian sisi berhadapan sama panjang ya, betul ya. Dia sama panjang, semua sisi sama panjang ya. Sudut berhadapan sama besar. Nah, ini yang berhadapan dengan ini berarti sudutnya sama besar ya. Masing-masing diagonal membagi daerah atau 2 bagian yang sama panjang. Nah, ini ya sama panjang. Kemudian kedua diagonal berpotongan di titik tengah masing-masing. Nah, ini ya. Kedua diagonal saling tegak lurus ya, betul. Kemudian memiliki simetri lipat sebanyak 4 dan memiliki simetri putar sebanyak 4. Nah, ini contoh, perhatikan gambar persegi ABCD berikut. Diketahui AB ya, panjang AB di sini 6 cm. Kemudian O ke A, nah ini O ke A itu adalah 3/2 cm. Tentukan panjang BC, CD dan AD. Nah, BC ini, CD ini, AD. Ingat tadi sifat segi 4 persegi itu apa? Semua sisinya sama panjang, berarti AB, BC, CD sama dengan AD itu adalah 6 cm ya. Kita gunakan sifat-sifat persegi. Selanjutnya yang B, panjang C ke O. Nah, C ke O kita lihat tadi A ke O itu adalah 3/2
2. Maka bisa kita lihat O ke C juga sama, yaitu berapa? 3 akar 2. O ke B juga, D ke O juga sama, berarti yaitu 3 akar 2 cm. Selanjutnya panjang A ke C. Nah, panjang AC berarti kan penjumlahan antara O ke A ya, ditambah dengan OC ya, ditambah dengan OC, berarti siapa? 3 akar 2 ditambah 3 akar 2 atau 2 kali 3 akar 2 ya. Nah, kalau bentuk seperti ini bisa kita langsung kalikan ya. 2 kali 3 yaitu 6. Nah, karena akar tidak boleh dikalikan dengan depannya, akar harus dikalikannya dengan akar, berarti tetap 6 akar 2 ya, betul ya. Maka nah, O ke A, nah ini bukan O ke A tapi ini adalah A ke C ya. Ini AC, dia harusnya AC. Nah, AC sama dengan BD, berarti 6 akar 2. Selanjutnya yang D, besar sudut ABC. Nah, ABC ini ya, ABC. Nah, ini ABC berarti berapa? 90 derajat, sama juga dengan sudut AOB ya. Ini dia bentuknya adalah siku-siku ya, berarti 90 derajat. Kita lanjutkan untuk luas dan keliling persegi ya. Kita masuk ke luas dan kelilingnya. Di SD sudah ya, di SD sudah kita mengulas ya. Nah, mari kita amati bersama tabel di bawah ini. Nah, yang pertama ini ya, nomor 1 perseginya ada 1, kemudian nomor 2 perseginya ada 4, nomor 3 perseginya ada 9. Nah, panjang sisinya ini 1, ini 2, ini 2, ini berarti ini 1, 2 ya. Kemudian ini 3, 1, 2, 3. Sisi pendek ya, sisi pendek sama 1, sisi pendek juga 2, 3. Kemudian keliling. Nah, kelilingnya bisa kita lihat sisinya ya, 1, 2, 3, 4. Ini 4. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian luas atau banyak kotak. Nah, ini 1 karena ini panjang 1, ini 1 berarti 1. Kemudian banyaknya kotak ini ada 4, ini ada 9 ya. Nah, luas dan keliling persegi dilihat dari yang tabel tadi bisa kita uraikan ya, bisa kita uraikan di sini. Ini tadi ya, sini 1, sini 1, berarti ini 2, itu berarti tadi banyak kotaknya 1, ini ya 1, 2, 1, 2 sisinya ya. Maka bisa kita lihat ya, keliling berarti 4 kalikan 1 ini. Kemudian yang kedua kelilingnya 4 kalikan 2 ya. Kemudian di sini 4 kalikan dengan 3 atau bisa kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya. Kemudian luasnya yaitu ini bisa kita kalikan 1 kali 1, 1 kuadrat. Kemudian 2 kali 2, 2 kuadrat. Nah, itu 4 ya. 2 kali 2, 2 kuadrat atau 4. Kemudian ini 3 kali 3 sama dengan 3 kuadrat sama dengan berapa? 9 ya. Nah, dari tabel di samping bisa kita simpulkan bahwa keliling itu bisa kita simpulkan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau bisa kita buat 4 kali S atau 4 kali sisi. Kemudian luas yaitu apa? Sisi kalikan sisi. Nah, tadi untuk persegi sekarang adalah persegi panjang. Kita masuk persegi panjang sama yang kita pelajari, yaitu ada sifat-sifat, kemudian luas dan keliling ya. Ini hanya Ustazah berjelas saja karena di SD kita sudah mempelajari ya.
Nah, di sini apa sih persegi panjang itu? Ustazah mengulas ya. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki dua sisi yang sama panjang atau sisi yang saling berhadapan sama panjang. Nah, ini ya. Bangun datar memiliki dua sisi sama panjang. Nah, ini dua sisi ya. Ini ya. Ini dengan ini sama panjang, atau sisi yang saling berhadapan itu adalah sama panjang. Nah, di sini adalah ini sisi. Kemudian ada apa lagi? Dia diagonal. Selanjutnya ada, nah ini juga sisi ya, ini sisi. Kemudian di sini ada sudut ya, sama dengan yang tadi persegi, cuma berbedanya di sini persegi panjang itu tidak sama panjang sisinya, tetapi dua sisi sama panjang, atau sisi yang saling berhadapan itu sama panjang ya. Kemudian, nah ini sifat-sifat persegi panjang Ustazah mengulas kembali ya, apa saja sifat-sifatnya. Sama tidak dengan persegi itu ya, kita lihat. Setiap panjang sisi berhadapan sejajar. Nah, ini dia sejajar betul. Ini dengan ini sejajar ya. Selanjutnya sisi berhadapan sama panjang. Nah, ini yang hadap-hadapan itu adalah sisinya sama panjang ini ya. Selanjutnya semua sudut sama besar. Nah, ini sama dengan tadi persegi, sama besar yaitu 90 derajat. Nah, masing-masing diagonal membagi daerah atau dua bagian sama panjang. Nah, ini sama ya. Kemudian diagonal berpotongan di titik tengah masing-masing. Nah, ini. Selanjutnya, kedua diagonal saling tegak lurus ya, betul ini ya, tegak lurus ya. Tegak lurus, memiliki simetri lipat sebanyak 2. Tadi kalau persegi itu 4 ya, kalau ini memiliki simetri lipat sebanyak 2. Kemudian memiliki simetri putar sebanyak 2 juga ya. Nah, ini contoh ya, kita lihat contoh. Perhatikan gambar persegi PQRS, persegi panjang PQRS di samping ya. Diketahui PQ itu adalah 6, kemudian PS itu adalah PQ 10 ya, PQ 10, kemudian PS itu adalah 6, ini 6 ya. Nah, tentukan panjang ruas garis yang sama. Nah, ruas garis yang sama berarti ini PS dengan RQ, PS dengan RQ, kemudian PQ dengan RS, yaitu panjangnya sama. Berarti kalau PQ 10, SR 10, PS 6, QR juga 6 ya. Selanjutnya besar sudut yang sama. Nah, besar sudut yang sama itu apa saja? Banyak ya. Ini sudut I apa P, kemudian Q, kemudian R ya, kemudian S itu ya, adalah 90 derajat T. Kemudian ini ya, nah ini dia sama yaitu 90 derajat ya. Bisa dilihat di sini sama besar yaitu PQR, QRS, RSP, kemudian SPQ, PTQ, STR, PTS, kemudian QTR, yaitu adalah 90 derajat. Nah, di sini selanjutnya panjang RS. Nah, panjang RS tadi sudah saya sebutkan yaitu 10 cm. Panjang QR berarti adalah 6 cm. Mudah ya. Nah, kita masuk ke luas dan keliling persegi panjang ya. Di sini bisa kita amati ya persegi panjang. Di situ ada sisi panjangnya ada 2. Nah, ini ya 1, 2. Sisi pendek itu ada ini ya 1. Kemudian ini ada sisi panjangnya 3 ya, 1, 2, 3. Kemudian sisi pendeknya 1. Ini sisi panjangnya adalah, nah ini ya, dia adalah 3. Kemudian sisi pendeknya ini ya, dia ada 2. Nah, kelilingnya 6. Dari mana tadi konsep yang persegi bisa kita gunakan ya. Di sini semua sisinya kita jumlahkan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, betul.
Selanjutnya ini 1 2 3 4 5 6 7 8, betul. Selanjutnya kita masuk ke luas, berarti ingat tadi yang persegi sisi kali sisi ya, kita bisa gunakan. Berarti apa, sisinya yang pertama sisi panjangnya 2, sisi pendeknya 1, berarti 2 kali 1 2. Kemudian ini 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, betul ya. Nah, di sini adalah peruraiannya ya. Nah, keliling bisa kita lihat 2 kalikan 2 plus 1 sama dengan 6, atau boleh saja konsepnya adalah semua sisi dijumlahkan ya. Maka dari tabel di samping bisa kita simpulkan bahwa keliling itu melihat seperti tadi yang konsep persegi itu adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi lah. Kalau di persegi panjang yaitu adanya adalah panjang dan lebar, berarti panjang tambah lebar, panjang tambah lebar, atau bisa kita tulis karena di sini panjangnya ada 2, lebarnya ada 2. Nah, 2 kita keluarkan berarti 2 ya, 2 kalikan dengan panjang ditambah lebar. Nah, itu ya. Jadi tidak usah kalian hafal, berarti bisa kalian jumlahkan saja sisi-sisinya atau semua sisinya dijumlahkan ya. Luas berarti alas panjang dan lebarnya kalian kalikan itu ya. Nah, di sini ada contoh soal dari konsep persegi dan persegi panjang. Nah, di sini adalah bentuknya, yaitu soal aplikasi dari segi dan persegi panjang, soal cerita. Nah, kalau ada soal cerita seperti ini, caranya pahami dulu dari soal. Nah, kalian tulis dulu apa saja yang ada di soal. Nah, di sini lapangan ya, ada berupa lapangan futsal. Nah, tim Jukluk Klub akan mengembangkan usahanya dengan membuka lapangan futsal dan akan disewakan untuk masyarakat yang menginginkan olahraga futsal. Nah, di sini kita lihat lapangan tersebut dibuat indoor dan dibangun di atas lahan seluas. Nah, luas lahan kita lihat, kita tulis luas lahannya adalah 1.500. Kemudian dengan area untuk lapangan futsal itu ukurannya adalah panjang 42, lebar 25. Berarti kita tulis luas lapangannya itu panjang kali lebar, berarti 42 kali 25. Selanjutnya, lapangan tersebut akan dipasang rumput sintetis. Nah, rumput sintetis di pasaran dijual tiap roll dengan ukuran. Nah, ukuran rumput sintetis tiap rollnya adalah 2 kali 25 meter. Selanjutnya, dan harga yang ditawarkan tiap roll. Nah, tiap roll adalah 150.000 lah. Pemasangan rumput sintetis meliputi seluruh area lapangan ditambah dengan 1,5 meter untuk setiap sisinya. Nah, begini. Nah, sudah, kalau ada seperti ini langsung kita masuk ke pernyataan pertama. Nah, dasar keterangan tersebut perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, Jukluk Klub harus membeli 25 roll untuk pemasangan rumput sintetis di area lapangan futsal dan sekitarnya. Langsung ya, langsung kita cek pernyataan pertama, yaitu ada 25 roll. Nah, ini Ustadzah simpulkan salah. Kenapa? Nah, dari pernyataan, nah caranya kalian itu gambar terlebih dahulu. Nah, misal di sini ya, ini ada lapangan, kemudian ini kan sisi-sisi yang tadi ditambah yaitu 1,5 ya. Ini 1,5. Di sini juga 1,5. Ini ya, 1,5. Kemudian ini 1,5 sama. Sampingnya sini 1,5, sini 1,5, sini 1,5, kemudian sini 1,5. Tadi panjang lapangannya adalah 42 kalikan dengan berapa tadi? 25 ya. 42 kalikan 25 berarti panjang lapangan ditambah samping itu tadi 42 ditambah sini 1,5 tambah 1,5 yaitu 45. Kemudian lebar lapangan yang samping, nah ini yang ini
Ini berarti lapangan ditambah samping-sampingnya 25 tambah 1,5 tambah 1,5 berarti 28. Maka luas lapangan ditambah sampingnya adalah 45 kalikan 28, ketemunya adalah 1260. Maka luas rumput satu rollnya tadi itu 2 kali 25 berarti 50. Maka banyak rumput sintetis yang harus dibeli adalah, nah, dari luas lapangan dibagi satu rollnya, yaitu berapa? 1260 dibagi 50, ketemunya adalah 25,2. Nah, di sini adalah 25 roll, berarti salah ya. Selanjutnya yang pernyataan I2. Nah, pernyataan I2 kita lihat tadi. Pernyataan I2, area yang akan dipasang rumput sintetis seluas 1050 meter persegi ini jelas salah, karena tadi ya yang akan dipasangi sintetis itu adalah luas lapangan plus sampingnya, itu berapa? 1260. Nah, ini ya jelas salah. Selanjutnya yang pernyataan 3, seluruh biaya untuk membeli rumput sintetis sebesar 195 juta. Nah, kita lihat. Nah, tadi yang akan kita pasangi rumput sintetis itu kan luasnya adalah sebanyak 1260, kita kalikan per satu rollnya itu adalah 150.000, ketemunya adalah 189 juta ya, 189 juta. Nah, berarti ini biayanya 195 itu adalah salah. Selanjutnya yang pernyataan keempat, sisa lahan yang tidak digunakan untuk lapangan seluas 240. Nah, kita cek sisa lahan yang tidak digunakan berarti luas lahan tadi ya, luas semua lahan dikurangi dengan luas lapangan plus samping. Nah, ini yang akan kita pasangi rumput sintetis, berarti tadi 1500 meter persegi dikurangi dengan semua yang akan kita pasangi rumput sintetis, yaitu 1260, ketemunya adalah 240. Nah, ini betulnya. Maka dari pernyataan 1 sampai 4 yang betul adalah pernyataan yang keempat. Jadi kalau di sini ada pemilihan, di sini A sampai D itu adalah salah semua ya, yang harusnya yang betul adalah yang keempat itu ya. Nah, mungkin penjelasan dari Ustazah cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.